jasa mahasiswa DPO. Ya, Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang feedback dan reinforcement. Oke, saya akan share screen. Yo, nggak bisa sih. Will, jadiin host dulu dah, Will. Kok hilang lagi jadi hostnya nih ya? Iya. Ayo, Will. Jadiin host dulu, Will. Udah ya? Dah. Oke, lanjut. Oke, bentar nih lagi share screen. Kelihatan nggak kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke, feedback and reinforcement. Oke, beranggotakan dengan Pak Priyanto Dwi, Pak Hamdani Zul, Pak Geraldo, Pak Irfan, dan Pak Willy. Feedback, menurut para ahli, Adang Soerman dalam Budiman 2007 mengembangkan umpan balik feedback, yaitu guru mengobservasi siswa secara individu dan menilai bagaimana siswa melakukan aktivitas serta apa yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan kemampuan siswa. Feedback umpan balik adalah pengetahuan yang diperoleh berkenan suatu tugas, perbuatan atau respon yang diberikan. Rusli, Lutan 1988 30. Menurut Apruebo dalam Budiman 2007, feedback is information that athletic would receive from coach and trainer of environment regarding the level of their motor skill of performance. It serves as a groundwork for the athletic learning development. Feedback menurut Apruebo lebih menekankan kepada aktivitas latihan berkenan dengan informasi dari pelatih terkait dengan tingkat motor skill atau penampilan atlet sebagai dasar dalam pengembangan penampilan atlet. Suaranya, Bang. Tuh, Willy, silakan Pak Willy, tolong dibaca. Oke, lanjut. Next. Jenis-jenis feedback atau umpan balik. Menurut Rusli Lutan, terdapat bermacam-macam umpan balik dalam suasana mengajar atau melatih. Umpan balik yang dihasilkan oleh gerakan yang telah dilakukan terbagi menjadi dua kategori, yakni umpan balik intrinsik serta umpan balik ekstrinsik. Umpan balik intrinsik yakni setelah seseorang melakukan suatu gerakan dalam cabang olahraga tertentu, dia akan memperoleh informasi tentang beberapa aspek mengenai gerakannya sendiri melalui beberapa saluran informasi. Bentuk informasi tersebut terkandung dalam respon tertentu. Sedangkan umpan balik ekstrinsik yakni berbeda halnya dengan umpan balik intrinsik. Sudah melekat pada gerakan yang telah dilakukan. Umpan balik ekstrinsik adalah umpan balik yang diperoleh tentang tugas gerak yang sifatnya sebagai pelengkap bagi umpan balik intrinsik. Informasi ekstrinsik sebagian diantara berupa informasi verbal seperti catatan waktu dalam satuan detik, milidetik,
untuk pelari cepat 100 meter atau skor 100 sampai dengan 10.000 untuk pesenam. Lanjut. Willy lanjut, ini masih ekstrinsik. Pak Lanjut. Irfan silakan dibaca. Loh, kedengeran enggak? Kedengeran. 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 Terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan seketika disampaikan selama gerakan berlangsung. Terminal disampaikan setelah gerakan selesai. Langsung disampaikan langsung setelah gerakan. Tertunda waktunya dari gerakan yang relevan. Verbal disampaikan dalam bentuk ucapan atau dapat diucapkan. Nonverbalnya disampaikan dalam bentuk kode atau tak terucap. Himpunan keseluruhan disampaikan berupa himpunan keseluruhan penampilan terdahulu. Terpisah disampaikan secara terpisah bagi setiap penampilan. Pengetahuan tentang hasil dalam kurung PH. Verbalisasi atau terucapkan tentang informasi mengenai hasil. Mengetahui tentang penampilan, verbalisasi atau nonverbal tentang informasi mengenai pola gerak. Sumber Rusli Lautan tahun 1988. Di sini ada umpan balik yang bersifat motivasi. Umpan balik yang bersifat motivasi. Halo. Dah. Di sini saya akan menyampaikan umpan balik yang bersifat motivasi. Umpan balik yang bersifat motivasi dapat dibagi menjadi 3 bentuk. Umpan balik positif dan umpan balik negatif. Umpan balik positif ialah penguatan umpan balik negatif jika diberikan secara salah atau sebuah hukuman. Peniadaan adalah hasil tidak adanya umpan balik sama sekali. Ini merupakan cara terbentuk untuk memberikan motivasi. Nah, di sini ada ini umpan balik yang positifnya. Umpan balik positifnya adalah penguatan yang membuat siswa tetap melanjutkan hal yang mereka kerjakan. Ponela 2003 memberikan 5 prinsip umpan balik positif. Nah, di sini ada umpan balik yang negatif juga. Menurut Olbet dan Knapp dalam Sprek 2011 mengusulkan langkah-langkah berikut. Fokus pada evaluasi, tunjukkan tujuan awal, identifikasi tanggung jawab, komunikasi komponen spesifik, diskusikan rencana tindakan baru, konfirmasi hasil yang benar. Next. Halo. Bang Nurul. Udah lanjut ya? Lanjut. Next. Ada. Mana? Yuk masuk. Itu hidupin kameranya ada apa? Pak Dwi, silakan Pak Dwi. Oke, saya akan melanjutkan umpan balik informatif. Umpan balik yang memberi motivasi mempercepat perkembangan, sementara umpan balik yang informatif memberikan perkembangan penerapan visual pada siswa. Konela 2003 menyebutkan 3 hal penting mengenai umpan balik yang informatif. Yang pertama harus berorientasi pada tujuan, yang kedua harus bersifat estetika, yang ketiga harus berbentuk grafik. Umpan balik yang bersifat membangun, umpan balik penguatan adalah penilaian untuk mempelajari kapan saatnya guru atau siswa menggunakan informasi untuk menyampaikan pengajaran dan mempengaruhi pembelajaran. Umpan balik ini
berkembang saat Anda memperbarui perilaku yang ditunjukkan oleh siswa. Oke, next. Nah, di sini ada reinforcement. Pengertiannya itu adalah proses di mana tingkah laku diperkuat oleh konsekuensi yang segera mengikuti tingkah laku tersebut. Saat sebuah tingkah laku mengalami penguatan, maka tingkah laku tersebut akan cenderung untuk muncul kembali pada masa mendatang. Nggak ada. Sana dong, jangan Oke, ganggu next. Teteh. Dia mana? Nggak ada. Iya, sama enggak? Sama ya sama. Enggak, beda. Bang Obri. Mama warnanya itu warnanya hijau. Bang Obri, Itu warnanya apa? halo, Warnanya apa, Bang Obri. Mas, diam. Sana. Sama kakak. Ini masih saya nih. Lupa. Iya, lanjut, Pak Dwi. Oh, performance mengandung makna menambahkan Mas, kamu jangan kekuatan pada gangguin Teteh lah. sesuatu Teteh lagi pusing yang banget dianggap nih. belum begitu kuat. Makna tersebut Tangannya ditunjukkan sakit. pada tingkah laku individu yang perlu diperkuat. Main. Menurut Kimble dalam Wallman Mas, 1981 halaman 104, performance is an event which employed Mas. appropriately Nazwa nih. Adanya nih. probability of occur of a response in learning situation. Menurut Benred 95 halaman 102, performance is ending to the form already applied. Artinya performance adalah menguatkan yang sudah ditetapkan. Oke, prinsip reinforcement. Pertama, Sana. jika melakukan sesuatu, hasilnya akan berakibat baik, merasa berharga. Seorang akan cenderung mencoba mengulangi perilaku positif yang dihargai. 2. Jika melakukan sesuatu yang hasilnya kurang menyenangkan, merasa terhukum, seorang akan cenderung tidak mengulangi perilaku tersebut dan berusaha melakukan pencegahan dalam perilaku negatif. Jenis-jenis reinforcement. Ada 2 jenis reinforcement, yaitu reinforcement positif dan reinforcement negatif. Arah dan tujuan dari kedua reinforcement ini sama, yaitu mendorong lebih kuat tingkah laku baik yang telah ditampilkan, namun bentuk dan materi reinforcement itu berbeda. Reinforcement positif diselenggarakan dengan jalan memberikan hal-hal positif berupa pujian, hadiah, atau hal-hal lain yang berharga kepada pelaku tingkah laku yang dianggap baik dan ingin ditingkatkan frekuensi penampilannya. Dengan pujian, hadiah, dan hal-hal berharga itu disebut penguatan. Reinforcement negatif. Penguatan reinforcement negatif haruslah tetap berupa hal-hal yang menyenangkan bagi si pelaku dengan cara mengurangi hal-hal tertentu selama ini dirasakan sebagai hukuman. Oke, Willy, silakan dilanjut. Oke, baik. Oke. Penggunaan dalam memilih reinforcement. Ada reinforcement sosial, yakni pujian, senyuman, menepuk punggung. Lanjut ada reinforcement material, yakni adalah trofi, medali, pita, kaos. Lanjutnya ada reinforcement kegiatan. Bermain sebuah permainan pada latihan drill terus-menerus. Selanjutnya ada bermain dengan posisi berbeda, berlatih tendang ke tim lain, mendapatkan waktu istirahat. Berikutnya perjalanan sepsial, pergi dan menonton pertandingan profesional, pesta tim, mendengarkan presentasi dari olahragawan profesional. Selanjutnya ada pertimbangan dalam pemberian reinforcement, yakni sasaran reinforcement adalah tingkah laku atau bisa juga presentasi peserta didik yang hendak diberikan reinforcement, hendaknya jelas, dalam arti jelas bentuk tingkah lakunya, serta jelas pula yang terbaik. Lanjut.
Oke, lanjut saya bacakan ya. Pertimbangan dalam pemberian reinforcement. Waktu pemberian reinforcement, pelaksanaan pemberian reinforcement hendaknya segera mungkin, jangan ditunda-tunda. Sebab kalau terlambat dalam menjadi basi dan tidak efektif, dalam hal ini perhatian dan spontanitas si pemberi reinforcement sangat diperlukan. C. Jenis reinforcement. Jenis penguatan ini hendaknya wajar, tidak terkesan berlebih-lebihan. Hindari kesan dibuat-buat atau kepura-puraan. Seringkali, reinforcement berupa tepuk tangan, ucapan selamat, tepukan di bahu, bersalaman, dan lain-lain sudah cukup efektif. D. Cara pemberian reinforcement. Hendaknya juga wajar menghindari kesan berlebihan, kepura-puraan, dan dibuat-buat. E. Tempat pemberian reinforcement. Diberikan di tempat penampilan tingkah laku yang diberikan reinforcement itu muncul. Untuk keperluan tertentu dan sesuai dengan kondisi pemberian reinforcement itu sendiri. Punishment, hukuman. Punishment positif. Punishment positif adalah kejadian suatu perilaku yang diikuti penyajian stimulus yang tidak menyenangkan dan membuat tingkah laku yang tidak diinginkan tidak muncul kembali di masa yang akan datang. Punishment negatif. Punishment negatif adalah kejadian suatu perilaku yang diperkuat dengan penghilangan stimulus dan membuat tingkah laku yang tidak diinginkan tidak muncul kembali di masa yang akan datang. Oke, selesai. Terima kasih. Saya balikan ke Pak Aubrey. Oke, dibuka sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentang feedback dan reinforcement, silakan nyalakan mikrofonnya. Jika tidak, akan kami tutup. Bagaimana Bapak atau Ibu yang ada yang ingin bertanya? Oke, jika tidak, langkah baiknya sebelum mengakhiri, kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup sekian dari kelompok kami presentasi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Pak Bambang, di